Diary, saat kami sedang asik mengobrol, mendadak terdengar suara riuh dari sekelompok massa yang tiba-tiba datang. Mereka membawa berbagai peralatan seperti pedang, linggis, kayu, dan juga batu. Ya Allah, aku tidak meminta hidup tanpa masalah, karena aku tahu itu tidak akan bisa. Aku hanya meminta hati yang sabar, hidup yang sehat, dan iman yang istiqomah, agar aku bisa kuat dan tabah dalam menjalani kehidupan. Open Diary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian hari ini? Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang dikirim oleh Pak Budi di Solo, Jawa Tengah. Diary, sudah hampir seperempat abad kejadian mencekam yang terjadi di Solo, yaitu kerusuhan Mei tahun 98. Saat itu aku sedang mengambil cuti kerja dan kebetulan sedang lewat di depan Matahari Department Store atau dikenal juga dengan Singosaren Plaza. Oh iya, perkenalkan, namaku Budi. Saat itu aku bekerja sebagai anggota kepolisian yang bertugas di Solo, dan sekarang aku sudah purna tugas. Hari Rabu siang itu, sepulang dari tempat saudara, saat lewat di depan Mall Matahari, aku sengaja mampir ke pos jaga di dekat mall tersebut. Kebetulan ada teman yang sedang berjaga di sana. Kami pun asik ngobrol tentang berbagai hal. Diary, saat kami sedang asik mengobrol, mendadak terdengar suara riuh dari sekelompok massa yang tiba-tiba datang. Mereka membawa berbagai peralatan seperti pedang, linggis, kayu, dan juga batu. Mereka merusak berbagai bangunan di pinggir jalan seperti dealer kendaraan, bank, toko, termasuk Mall Matahari yang ada di dekatnya saat itu. Toko-toko yang memang sengaja ditutup oleh pemiliknya, mereka congkel pintu atau rolling door-nya dengan linggis yang mereka bawa. Dan setelah pintu atau rolling door terbuka, mereka pun menjarah barang-barang dagangan yang ada di dalamnya. Bahkan kendaraan roda 2 yang ada di dalam dealer pun mereka jarah. Diary, meskipun di luar toko-toko tersebut sudah ditulisi asli pribumi, asli muslim, wong Jawa, dan sebagainya, namun tulisan itu tidak membuat ribuan warga menghentikan kerakusannya untuk menjarah. Demikian juga dengan Mall Matahari yang kebetulan saat itu sedang ramai pengunjung. Mereka melempari kaca Mall Matahari dengan batu sampai hancur. Kemudian banyak orang yang masuk ke dalam mall dan menjarah barang-barang yang ada di dalamnya. Kami hanya terdiam terpaku melihat kejadian itu dan tidak bisa berbuat apa-apa melawan ribuan massa. Jelas hal yang sangat konyol. Bahkan dalam kelompok massa tersebut juga ada beberapa orang yang berpakaian tentara yang turut berjalan dalam kelompok tersebut. Mereka tidak melarang dan tidak menyuruh, dan mereka hanya membiarkan ulah ribuan massa yang merusak bangunan, bank, dan pertokoan. Kami yakin orang-orang berpakaian tentara itu sepemikiran dengan kami.
Mustahil menghentikan ulah ribuan massa yang sudah terprovokasi untuk berbuat anarkis. Setelah aksi penjarahan dilanjutkan dengan aksi pembakaran bangunan yang isinya sudah mereka jarah, termasuk Mall Matahari. Entah bagaimana ceritanya, mendadak dari lantai 2 Mall Matahari api sudah terlihat menyala. Sepertinya ada orang dari kelompok tersebut yang melempar dengan molotov ke lantai 2 lewat jendela kaca yang sudah hancur. Sementara lantai 2 memang khusus untuk fashion yang notabene bahannya mudah terbakar, sehingga api cepat sekali membesar dan merambat ke lantai 1 dan lantai 3. Diary, pengunjung pun panik. Mereka berdesak-desakan untuk berebut keluar dari mall. Padahal di mall tersebut hanya ada akses satu pintu untuk keluar masuk pengunjung. Dan untuk mengakses dari lantai 1 ke lantai 2 serta lantai 3 hanya menggunakan eskalator yang sempit. Tidak ada lift dalam mall tersebut. Eskalator pun hanya ada satu eskalator naik dan satu eskalator turun. Bisa dibayangkan bagaimana kondisi dalam mall tersebut saat itu. Api berkobar begitu cepat sehingga menghanguskan apa saja yang ada di dalam Mall Matahari, termasuk para pengunjung mall yang terjebak di dalamnya, terutama pengunjung di lantai 3. Diary, saat evakuasi korban sungguh sangat memprihatinkan. Banyak sekali mayat yang sudah gosong dan yang terbanyak adalah korban di lantai 3. Mungkin mereka terjebak karena api berasal dari lantai 2. Semenjak kejadian itu, suasana gedung menjadi angker. Menurut informasi yang aku terima, tiap malam khususnya di lantai 3 sering ada penampakan orang menangis. Mungkin itu adalah efek residual energi dari kejadian di masa lalu, yaitu saat terjadi kebakaran pada kerusuhan Mei tahun 98. Aku hanya bisa berdoa semoga arwah para korban kerusuhan Mei 98 bisa tenang di alam sana, dan kerusuhan Mei 98 cukup sekali saja itu terjadi. Semoga negeri ini menjadi negeri yang damai. Baldatun thayyibatun wa Rabbun ghafur. Amin. Demikian sebuah kisah yang dikirim oleh Pak Budi di Solo, Jawa Tengah. Terima kasih Pak Budi yang sudah berkenan membagikan kisahnya di Elin Story. Nah, buat kalian yang mempunyai kisah yang serupa dengan kisahnya Pak Budi atau mempunyai pengalaman hidup yang tidak bisa kalian lupakan sepanjang hidup kalian, silahkan kalian kirim di elins.story@gmail.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.